Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Purwanto, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, yang saat ini bermaksud untuk memberikan presentasi mengenai tesis saya yang berjudul Dramaturgi Kepatuhan, Membaca Realitas, Persepsi, dan Praktik Eksportir di Yogyakarta terhadap komitmen pengelolaan lingkungan dalam online single submission risk-based approach. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Rocky Adiguna. Terima kasih Pak Rocky sudah membimbing saya selama proses penulisan tesis ini. Dan kenapa saya memilih ini? Kenapa saya memilih perilaku eksportir? Seberat apa sih para eksportir ini untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini? Nah, kita bahas mengenai konteks globalnya dulu. Globalnya. Para pelaku usaha ekspor ini banyak berinteraksi dengan buyer-buyer internasional, tentu ekspor. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke Asia, ada yang ke Australia, dan semuanya. Luas sekali. Mereka melakukan interaksi dengan para buyer ini. Dan apa yang terjadi di pasar global? Di pasar global, perdagangan internasional itu sekarang menuntut adanya keberlanjutan dan transparansi dalam rantai pasok. Jadi isu-isu keberlanjutan mengenai rantai pasok ini menjadi isu besar. Prinsip ESG, Environmental, Social, and Government, itu menjadi norma global sekarang. Itu. Ini tekanan dari global dipaksakan sampai ke produsen. Nah, negara-negara maju seperti Uni Eropa itu memiliki yang namanya CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Kemudian kalau brand-brand besar, seperti Carhartt, Adidas, Nike deh, saya ambil contoh Nike. Nike ini memiliki CLS. CLS itu adalah Code Leadership Standard, itu buku, itu bisa dibuka, rekan-rekan bisa buka semuanya di internet. Itu di dalamnya adalah pengelolaan ESG, apa yang diwajibkan, harus dipenuhi oleh produsen, ada semua di situ. Kalau kita membahas mengenai yang Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, bahwa keberhasilan kegiatan ekspor yang ada di Indonesia, itu tidak semata-mata karena tekanan global. Tekanan global jelas, karena mereka berinteraksi dengan buyer internasional dan auditor internasional. Tapi ada faktor yang lebih menentukan di sini, yaitu faktor internalnya mereka sendiri. Jadi kemampuan internalnya itu lebih mempengaruhi daripada tekanan dari eksternal. Kita masuk kepada OSS RBA itu sendiri. Apa sih OSS RBA itu? OSS RBA adalah sistem berusaha berbasis risiko yang terintegrasi. Ada 4 persyaratan dasar yang ada di sistem OSS yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha ekspor. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan. Di dalam OSS RBA ada 3 dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap pelaku usaha. Yang level paling rendah di sini adalah SPPL, semacam pernyataan untuk pengelolaan lingkungan. Yang kedua, level di tengah-tengah ada UKL-UPL. UKL-UPL itu adalah komitmen yang lebih tinggi dari SPPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, dan untuk usaha-usaha yang besar, ini analisis dampak lingkungan. Nah, 3 dokumen ini salah satunya wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai aturan-aturan nasional yang mengikat di OSS RBA, kita masuk ke lingkup yang lebih lokal lagi, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta, yang saya jadikan lokasi untuk penelitian ini. Daerah istimewa Yogyakarta itu ternyata terdapat 352 pelaku usaha ekspor. Itu data dari Disperindak. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat isu ini, rekan-rekan semuanya? Karena dari penelusuran saya secara online, daring, browsing, saya tidak banyak menemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat spesifik mengenai kegiatan ekspor di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Kita masuk ke rumusan masalah. Apa sih sebenarnya rumusan masalah yang muncul? Masalah utamanya adalah terjadinya banyak variasi kepatuhan yang ada di eksportir. Itu adalah rumusan masalahnya. Nah, pertanyaan penelitiannya saya rumuskan menjadi 4. Yang pertama adalah bagaimana perilaku kepatuhan eksportir di Yogyakarta terhadap kewajiban OSS RBA. Yang kemudian muncul pertanyaan untuk yang kedua, bagaimana pandangan akan program-program Disperindak untuk mendukung kepatuhan. Programnya seperti apa sih yang sudah berjalan selama ini? Terus yang ketiga,
Strategi apa yang digunakan oleh para pelaku usaha ekspor ini untuk tetap menjadi patuh? Dan yang terakhir adalah langkah kebijakan Disperindak apa untuk memperkuat kepatuhan eksportir kepada keberlanjutan ekspor daerah. Kita masuk ke bab kedua, yaitu terkait dengan landasan teori. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini ada dua, rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah institutional theory dari Scott 2001. Kemudian yang kedua adalah symbolic interactionism dari Irving Goffman. Dan dua teori ini menarik sekali. Saya jadikan sebagai landasan berpikir saya melihat temuan-temuan dari penelitian saya ini. Institutional theory. Perilaku organisasi tidak hanya ditentukan oleh efisiensi ekonomi, tapi oleh upaya memperoleh legitimasi melalui kesesuaian terhadap aturan, norma, dan nilai sosial. Nah, dari sini aja sudah ketahuan ada 3 pilar yang ada di teori ini. Yang pertama adalah pilar regulatif. Yang kedua adalah pilar normatif. Dan yang terakhir ini, kultural kognitif, nilai dan budaya. Yang kedua ini adalah dramaturginya. Dramaturgi kepatuhan. Ketika saya menulis ini, ada banyak teman-teman, Pak Budi, dramaturgi kepatuhan itu apa? Nah, makanya ini menarik. Di buku yang ditulis oleh Goffman, bahwa orang itu menampilkan dua hal yang berbeda di atas panggung dan di belakang panggung. Apa yang ditampilkan di depan, itu tidak selamanya sama dengan apa yang ada di belakang panggung. Makanya ada istilah front stage dan backstage. Nah, di dalam dramaturgi kepatuhan, ya, di mana kepatuhan sebagai bentuk dramaturgi, di panggung depan atau front stage itu dimunculkanlah kepatuhan-kepatuhan dokumentasi, izin, sertifikasi, dan sebagainya. Kemudian narasi-narasi mengenai ramah lingkungan dan sebagainya. Tapi ketika di belakang itu akan diketahui yang sebenarnya terjadi. Ada negosiasi, ada adaptasi, ada kompromi, ada development yang sedang dilakukan sama mereka. Kadang-kadang muncul apa yang di depan itu adalah interpretasi regulasi secara pragmatis. Sebelum masuk ke dalam penelitian, pembahasan penelitian atau temuan wawancara yang lebih dalam, kita masuk ke metode dulu, metode penelitian. Pertama, penelitian ini sepenuhnya kualitatif. Kemudian, lokasi dan subjek. Sudah saya bahas sebelumnya bahwa ini spesifik pelaku usaha ekspor yang ada di Yogyakarta. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data saya lakukan menggunakan proses wawancara yang mendalam, semi terstruktur, kemudian menggunakan 5 domain tematik yang saya set untuk bisa saya jadikan rujukan pertanyaan yang akhirnya nanti menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama, domain yang saya set adalah, yang saya tentukan adalah bagaimana pemahaman terhadap regulasi OSS RPA. Kemudian yang kedua adalah respon dan strategi perusahaan dalam memenuhi kewajiban OSS RPA. Responnya seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan lingkungannya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah domain terkait dengan dampak kepatuhan terhadap kinerja usaha. Menarik sekali. Dan yang terakhir adalah persepsi terhadap peran pemerintah, khususnya Disperindak ya. Kenapa Disperindak? Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah yang mengayomi seluruh kegiatan ekspor impor yang ada di Yogyakarta. Jadi ke 352 eksporter itu diayomi oleh Disperindak dan melakukan usahanya. Jadi kalau ada kewajiban-kewajiban kepatuhan, Disperindak tentunya ikut mengingatkan, meskipun itu tidak terkait langsung dengan Disperindak, misalnya pengelolaan lingkungan, itu kan harusnya DLH. Tapi kalau itu tidak dipenuhi, ekspornya nggak jalan. Jadi, pengayom dari kegiatan ekspor-impor, eksportir yang ada di Yogyakarta itu Disperindak. Makanya penting untuk saya cari tahu bagaimana pandangan mereka terhadap peran pemerintah selama ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan mengenai narasumber, informan yang saya gunakan. 12 narasumber saya pilih di sini, yang saya sebut sebagai R1 sampai dengan R12. R1 kriya tanaman, R2 itu adalah furniture dan kriya logam, R3 adalah furniture jati penuh, R4 kriya kayu dan terasut, R5 adalah gula kelapa, kemudian R6 aparat sarung tangan, R7 adalah kriya juga, R8 adalah sarung tangan lagi, tapi levelnya berbeda. R9 adalah furniture. R10 adalah kriya batu.
R11 adalah garam besar, kemudian R12 adalah arang briket PMA. Tadi saya sudah membahas beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini atau yang bersinggungan dengan kegiatan ekspor. Yang aktor utamanya ada dua. Dari sisi eksportir, di sini ada asosiasi yang banyak memberikan masukan juga, tempat mereka berkeluh kesah juga di asosiasi, ada Asmindo, ada APY, ada HIMKI, tergantung industrinya masing-masing. Kemudian mereka juga punya konsultan. Untuk hal-hal yang mereka tidak bisa melakukan sendiri, mereka lempar kepada pihak ketiga melalui konsultan, notaris, dan sebagainya. Kemudian mereka juga punya tekanan dari buyer. Dan buyer ini banyak mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh si eksportir ini. Sementara kalau dari Disperindak di sini, ini ada OSS RBA, kemudian ada regulasi-regulasi yang lain, kemudian ada kerjasama dengan DLH bagaimana caranya agar ini dipenuhi, kewajiban-kewajiban dipenuhi oleh si eksportir. Jadi konstelasi pemangku kepentingan di sini saya jelaskan sesuai dengan yang dari bagan seperti itu. Rekan-rekan kita sekarang masuk ke domain tematik. Apa temuannya di sini rekan-rekan semuanya? Yang pertama, domain pertama. Domain mengenai pemahaman OSS RBA oleh para pelaku usaha ekspor. Untuk UMK, OSS dipahami hanya sebatas perizinan dan upload dokumen saja. Yang penting saya sudah upload dokumen, yang penting saya sudah dapat sertifikasi, beres. Tapi kalau bagi non-UMK, kewajiban lingkungan, pemahaman mengenai OSS RBA itu dianggap sebagai kepatuhan lingkungan yang terintegrasi. Bahwa ini bukan hanya masalah komitmen pemenuhan saja, tapi ini adalah bagian dari hal yang baik yang harus mereka lakukan. Itu mengenai domain yang pertama. Jelas ya kelihatan bedanya. Kemudian yang domain yang kedua. Domain yang kedua itu terkait dengan pola strategi kepatuhan. Terdapat 5 pola kepatuhan. Mulai dari yang terendah itu adalah simbolik, kemudian formal, kemudian substantif, kemudian strategis, dan sosial moral. Domain yang ketiga ini adalah tantangan implementasi. Apa yang kita temukan di situ? Bahwa masalah mereka yang utama, tantangan mereka itu adalah SDM, keterbatasan SDM. Sebagian besar UMK tidak memiliki tim yang khusus mengelola lingkungan. Jadi itu adalah pekerjaan tambahan yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di situ. Tidak ada orang khusus. Kedua, keterbatasan biaya. Ingat, pasang hidran itu mahal. Mengelola sampah itu mahal. Tes lingkungan itu mahal. Pasang jalur-jalur evakuasi untuk keselamatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan alur lingkungan yang ada di situ itu mahal. Jadi budget menjadi salah satu constraint untuk UMK. Tapi untuk non UMK itu nggak ada isu. Mereka pasti sudah mengalokasikan khusus biaya untuk investasi lingkungan. Kemudian domain yang keempat terkait sama dampak terhadap usaha. Hampir semuanya, bahkan saya bisa bilang semuanya bilang bahwa kalau saya bisa patuh sebenarnya bagus, karena akan jauh lebih efektif, efisien, dan reputasi kami lebih bagus. Terus untuk yang domain kelima, terkait sama peran pemerintah, semuanya mengakui bahwa yang namanya Disperindak itu sudah melakukan banyak sosialisasi. Tapi sayangnya masih bersifat umum dan masih spesifik kepada kegiatan ekspor impor. Harapannya adalah mereka itu, Disperindak itu menjadi integrator, menjadi hub komunikasi dengan dinas-dinas instansi yang lain untuk melakukan pembinaan yang lebih fit to purpose kepada para pelaku usaha. Itu temuan-temuan yang dari 5 domain itu. Nah, sintesis temuan perilaku kepatuhan. Kita masih membahas mengenai temuan bahwa perilaku kepatuhan eksportir Yogyakarta itu berlapis dan berproses. Artinya ini sebuah perjalanan. It's a journey dari simbolik, formal, substantif, strategis, dan sosial moral. Ini adalah suatu proses. Terdapat pergeseran makna di sini dari yang patuh demi izin dan menghindari sanksi menuju ke patuh demi reputasi keberlanjutan. Baik rekan-rekan semuanya, demikian adalah presentasi yang saya sampaikan untuk tesis saya yang berjudul Dramaturgi Kepatuhan, membaca realitas persepsi dan praktek eksportir Yogyakarta terhadap komitmen pengelolaan lingkungan dalam OSS RBA. Saya berharap ini bukan hanya sekedar hasil penelitian, saya berharap ini adalah sebuah kontribusi yang saya bisa berikan selama saya studi di MMUGM, dan siapapun yang membaca tulisan saya ini, saya berharap ada manfaat yang bisa diambil di dalamnya. Terima kasih, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.